walil farqu baina tariqain liyajtaniba kullu wahidin minhuma fa inna tariqatu ahlul iman maka sesungguhnya jalan ahlul iman, orang-orang yang beriman itu adalah mustamilatun 'alal ilmi bil haqqi wal 'amalu bihi. Jadi orang yang beriman itu ya, dia itu di dalam dirinya itu mustamilatun 'alal ilmi bil haqq wal 'amalu bihi. Jadi dua-duanya. Orang yang beriman itu ilmunya dia tahu al-ilmu bil haqq, tahu mana yang salah, mana yang benar, wal amalu bih. Kemudian dia mengamalkan dengan pengetahuannya itu. Kalau dia larang ya dia amalkan larangan itu. Kalau sifatnya perintah, dia laksanakan perintah itu. Dia tahu ilmunya dan tahu cara untuk menjalankannya. Wal ilmu bil haqq wal amalu bih. Itu orang iman yang gitu, atau orang yang beriman atau ahli iman di dalam bahasa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ini. Ahlul iman itu adalah mustamilatun 'alal ilmi bil haqq wal amalu bih. Dia merangkum ya, dalam kehidupannya itu terkandung dua hal tadi. Ilmunya tahu dan kemudian dia mengamalkan. Nah, itu yang idealnya seperti itu. Wal Yahud, sementara orang Yahudi faqadul amal, orang Yahudi itu faqadul amal, ilmunya dia tahu, tetapi amalnya yang dia tidak jalankan. Wan Nasara, adapun orang-orang Nasrani itu faqadul ilm, ilmunya tidak tahu. Itu tetap juga ngejalanin juga sama intinya, ya kan? Jadi bedanya itu ya orang Yahudi dengan Nasrani ini secara umumnya ya, tentunya ini secara umum, bukan kita satu-satu ya, tetapi secara umum itu begitu ya. Yahudi tahu tapi tidak diamalin. Nasrani nggak tahu dan nggak jalanin juga gitu. Walihada, oleh karena itu kana al-ghadabu lil yahud ghairil maghdubi. Ya, ghairil maghdubi. Jadi al-ghadab itu berarti lil yahud, ditujukan untuk orang Yahudi. Wa dhalal al-maghdubi alaihim waladdallin, ad-dhalal lin nasara, bagi orang Nasrani. Lianna man 'alima wa taraka istahaqqal ghadab. Karena orang yang tahu wa taraka, kemudian dia meninggalkan atau tidak menjalankan, tidak mengamalkannya, istahaqqal ghadab, maka orang ini berhak atau layak untuk mendapatkan al-ghadab, mendapatkan marah. Bikhilafi man lam ya'lam, berbeda dengan orang yang lam ya'lam, orang yang tidak tahu. Berarti kalau bicara hukuman, orang yang tahu atau bicara dosa, dosanya lebih gede. Bukan berarti orang yang tidak tahu, tidak mengamalkan, tidak dosa ya. Ini jangan sampai salah juga pengertiannya. Tetap berdosa, tapi kadarnya tadi yang saya katakan tidak sama. Wan nasara lima kanu qasidina syai'an lakinnahum la yahtaduna ila tariqi li'annahum lam yatul amr min babihi wa huwa ittiba'ul haqq dallu wa kullu minal yahudi wan nasara dhalun maghdubi alaihim. Tapi
Wa kullum minal yahudi wan nasara. Tapi pada endingnya, pada akhirnya, yang namanya al-yahud wan nasara sesat juga, al-maghdub juga, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya murka. Maka tadi saya katakan, ya kalau kita bicaranya dosa, ya dua-duanya juga dosa. Ya. Baik yang tahu maupun yang tidak tahu. Lakin akhassu asaful yahud al-ghadab. Tetapi akhassu asaf, sifat yang lebih khusus al-ghadab atau al-maghdub itu ditujukan kepada orang Yahudi. Kama qala ta'ala anhum man la'anahu Allahu wa ghadaba alaihim. Jadi orang Yahudi ini seperti yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, man la'anahu Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadaba alaihi, dan dimurkai atas mereka itu. Makanya al-maghdub itu berarti penafsirannya adalah al-yahudi. Oh, wa akhassu ashabun nasara ad-dalalah. Sementara sifat yang khusus yang disematkan bagi orang-orang Nasrani adalah ad-dalal. Waladhdallin, ad-dalal. Itu disematkan secara khusus kepada orang Nasrani, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Qad dallu min qablu. Mereka telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka juga telah menyesatkan. Jadi udah sesat menyesatkan. Wa adallu katsiran, banyak disesatkan oleh orang-orang Nasrani ini. Tetapi tadi kita katakan sebenarnya dua-duanya dolal, ya kan? Dua-duanya adalah maghdub sebenarnya. Ya dua-duanya dimurkai juga, bukan berarti Yahudi nggak dimurkai, orang Nasrani nggak dapatkan murka, atau sebaliknya misalnya. Berarti orang Yahudi tidak dolal. Dua-duanya sama-sama dolal. Dua-duanya juga sama-sama maghdub. Tetapi disebutkan di situ hanya wa akhassu tadi, untuk lebih memfokuskan, mengkhususkan gitu. Jadi dua-duanya pada endingnya, pada intinya sama-sama dolal, sama-sama mendapatkan marah atau mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza ja'at al-hadis wal asar. Nah, demikianlah banyak yang disampaikan oleh hadis-hadis maupun asar-asar. Wa dzalika wadihun baina qala Imam Ahmad. Itu sangat jelas ya. Qultu wa qad rawahu Hamad bin Salamah an Simak an Wali bin Qatari an Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qauli ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Hatim, Adi bin Hatim bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan ghairil maghdubi alaihim, qala humul yahud. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang dimaksudkan adalah humul al-yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin,
hum qala an nasara humud dhalun. Baginda bersabda an-nasara, orang-orang Nasrani adalah humud dhalun. Wa hakaza rawahu Sufyan bin Uyainah ibn Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Adi bin Hatim bihi wa qadri ruya haditsun Adi hada min turuqin wa al-fazun katsira yaqulu dzikruha. Dan banyak riwayat-riwayat yang sama, hadis-hadis panjang tapi intinya sama. Jadi menjelaskan tentang siapa yang dimaksudkan ghairil maghdubi alaihim dan siapa yang dimaksudkan waladhdallin. Jadi al-hud wan nasara. Dan kita sebenarnya kita cukupkan saja, tapi intinya bahwa ada hadis Nabi, dia terkait ketika sholat ya kita ya. Hadis Nabi panjang ya. Wa qala Ibnu Mardawih haddatsana Ahmad bin Hasan haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Salam haddatsana Ishaq bin Ibrahim haddatsana Jarir an Laisin an Ibni Abi Sulaim an Ka'b bin Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Ya, jadi jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin, maka ucapkan amin. Fawafaqa amin ahlul ardi amin ahlus zaman ghafarallahu lil abdi ma taqaddama min dhanbi. Wa mithlu man la yaqulu amin kama sali rajulin ghaza ma qaumin taqtaribu fa kharajat sihamuhum wa lam yakhruj sayfuhu fa qala lam yakhruj sahmi fa qala innaka lam taqul amin. Jadi kalau kamu mengucapkan amin, ya, seperti orang yang sedang berperang memanah, tapi panahnya nggak meluncur, kira-kira gitu. Ya kan? Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah sampai akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita mengaminkan amin, maka sesungguhnya ini juga diaminin oleh ahli al-ardh, ya, wa ahli sama, para penduduk bumi dan penduduk langit, yaitu para malaikat juga kemudian mengamini gitu. Makanya jangan males mengamini, karena tadi kita sudah dari berkali-kali saya sampaikan, sir Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi memang surah ini atau ya Al-Fatihah ini memang ya luar biasa gitu kan. Makanya di dalam sholat itu ya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang itu kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Ya saking tadi dahsyatnya, saking hebatnya. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai membaca tafsir surah Al-Fatihah ini dari kitab Ibnu Katsir. Walaupun tentunya menjadi kewajiban kita juga untuk terus memahami, menggali makna daripada surah Al-Fatihah ini. Kenapa? Karena ya jangan sampai kita sholat kemudian kita tidak paham apa yang kita baca gitu. Kalau kita tidak paham, susah untuk kita kemudian bisa khusyuk
Ya. Karena kalau kita khusyuk itu salah satu syaratnya adalah kita memahami apa yang kita baca. Kemudian kita mencoba untuk mentadaburi dan kemudian menginternalisasi ayat itu di dalam pikiran dan hati kita. Insya Allah kita akan terbawa ke dalam satu suasana yang khusyuk gitu. Nah, misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemarin kita baca semesta alam itu, ya, semua yang mencakup yang ada di bumi, di langit, di galaksi, semua itu adalah kekuasaannya adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu besar. Kita langsung mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah itu dalam kondisi bahwa kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada pengabdian kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian tidak paham, Allahu Akbar, kita imam mengatakan membaca, kita cekikikan atau pikiran kita kemana-mana. Kenapa? Karena kita tidak menginternalisasi, kita tidak paham artinya itu. Ya. Boro-boro kita sedih nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak paham. Jadi mudah-mudahan ya, dengan kita memahami ini menambah ya. Jadi ada getaran ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu, ada getaran di dalam hati kita, di dalam kalbu kita itu bergetar. Malik Yaumiddin, dia raja, dia penguasa hari akhir tadi. Kita baca hari akhir itu apa? Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Totalitas penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai kata-kata iyyaka. Ingat tasdidnya enggak boleh hilang. Kalau iyyaka enggak pakai tasdid. Artinya kemarin apa? Masih ingat enggak? Matahari. Sinar matahari. Iyyaka hanya kepadamu. Kalau iyyaka na'budu, sinar matahari kami menyembah. Kira-kira begitu kan maknanya geser. Nah, oleh karena itu belajar tajwid itu penting. Kenapa? Karena salah baca bisa jadi salah arti. Ini cuma masalah tasdid. Iyyaka dengan iyyaka itu udah beda arti gitu. Ya kan? Ya kalau kemarin-kemarin mungkin belum tahu, nggak apa-apa lah. Tapi jangan masuk wadodolin gitu kan. Ya kan? Nggak mengamalkan karena tidak tahu. Tapi sekarang lebih berat lagi. Sekarang udah tahu tapi masih begitu, ini masuk maghdub dari. Ya, mudah-mudahan tidak ya, canda saja. Tapi intinya kita perbaiki bacaan kita perbaiki, pemahaman kita perbaiki. Mudah-mudahan secara keseluruhan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Kemudian kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya tentunya kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ini saja yang bisa kita baca pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.